Ya, kalau mau record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Mata kuliah Akuntansi Biaya yang diampu oleh dosen Bambang Tutuko. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Muhammad Atal Raffi Aliadi. saya Ahmad Primadanu. Saya Adisa Putri Fatihah. Saya Muhammad Imam Al-Fatah Sutrisno. Di sini kami dari kelas 5A Ekonomi Islam akan membahas tentang biaya bahan baku. Pengertian, bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lain. Sistem pembelian. Pertama, prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum perusahaan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Kedua ada prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari gudang. Untuk pemilihan pemasak, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga. Next. Selanjutnya ada prosedur penerimaan bahan baku, sistem pembelian. Pemasak mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimanya yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas dan kuantitas, jenis serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasak dengan tembusan surat order pembelian. Apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat order pembelian, bagian penerima membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Lalu, lalu sini ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasak kepada bagian gudang. Hale bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau stok card. Pada kolom masuk, kartu gudang ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang gudang, aneka 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 barang yang disimpan di gudang dan tidak berisi informasi mengenai harganya. Catatan dalam kartu gudang ini diawasi dengan catatan diselenggarakan oleh bagian akuntansi yang berupa kartu persediaan atau sebagai rekening pembantu persediaan. Bagian gudang di samping mencatat mutasi barang gudang dalam kartu gudang, juga mencatat barang dalam kartu barang atau inventory tag yang ditempelkan atau digantungkan pada tempat penyimpanan masing-masing jenis barang. Selanjutnya ada prosedur barang pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Faktur pembelian yang telah ditandatangani oleh bagian pembelian tersebut diserahkan kepada bagian akuntansi. Dalam transaksi pembelian bahan baku, bagian akuntansi memeriksa ketelitian perhitungan dalam faktur pembelian dan mencocokkannya dengan informasi dalam tembusan surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian dan laporan penerimaan barang. Penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan, faktur pembelian,
yang dilampiri dengan tembusan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang dicatat oleh bagian akuntansi dalam jurnal pembelian. Setelah dicatat dalam jurnal pembelian, faktur pembelian beserta dokumen pendukungnya tersebut dicatat dalam bentuk kartu persediaan. Berikut ada contoh kartu persediaannya. Pada kolom masuk itu, FJ fitur pembelian dan dokumen pendukungnya, kemudian dicatat dalam kartu utang sebagai rekening pembelian utang untuk mencatat timbulnya utang kepada pemasok yang bersangkutan. Next. Selanjutnya ada metode pencatatan biaya bahan baku. Yang pertama itu ada metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan. Berapa bahan baku tersebut dibeli? Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan tersebut dibeli. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. Kemudian ada metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO atau yang bisa disebut first in, first out. Metode pertama ini, metode FIFO ini menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk ke dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Perlu ditekankan di sini bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Next. Kemudian ada metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO, last in, first out. Metode LIFO ini menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Kemudian yang terakhir ada metode rata-rata bergerak atau metode average. Dalam metode average ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang itu dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok persatuannya berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi dihitung sebagai harga pokoknya dengan mengalihkan jumlah satuan bahan baku yang dipakai dengan harga pokok rata-rata persatuan bahan baku yang ada di gudang. Metode ini disebut pula dengan metode rata-rata terimbang, karena dalam menghitung rata-rata harga pokok persediaan bahan baku, metode ini menggunakan kuantitas bahan baku sebagai angka penimbangnya. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Saudari Adisa. Selanjutnya, metode biaya standar. Dalam metode biaya standar ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu. Pada saat dipakai, bahan baku dibebankan kepada produk pada harga standar tersebut. Metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada akhir bulan dilakukan penghitungan harga pokok rata-rata per satuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok rata-rata per satuan ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dalam bulan berikutnya. Jenis biaya bahan baku.
Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah bahan yang digunakan langsung oleh perusahaan dalam pembuatan produk jadi. Contohnya biaya untuk membeli kayu, kayu gelondongan, bantalan kursi, dan kain penutup kursi untuk memproduksi meja dan kursi. Jadi biaya bahan baku langsung merupakan bagian langsung dari produk. Dalam pencatatan termasuk ke biaya bahan baku. Biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku tidak langsung adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan sebagai bahan pendamping yang bisa menyelesaikan sebuah produk. Contoh, sebuah cat kayu untuk mengecat meja dan kursi yang sudah diproduksi. Jadi biaya tidak langsung ini mendukung proses produksi. Dalam pencatatan biaya ini dimasukkan ke biaya overhead. Selanjutnya, perbedaan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya bahan baku dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja atau karyawan. Biaya tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan yang ketiga, biaya biaya yang dikeluarkan untuk mendukung jalannya produksi seperti biaya listrik, sewa, perlengkapan kantor, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Biaya overhead tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap proses produksi, akan tetapi bisa membantu kelancaran proses produksi. Baik, terima kasih telah mendengarkan dan melihat penjelasan dari kami kelompok 3 yang membahas tentang biaya bahan baku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.